bahaya ya. Tapi kira-kira itulah yang kita hadapi selama ini. Orang-orang baik selalu berpikir bahwa dia harus terus menjadi baik sampai orang-orang tidak baik mengalahkan dan menjatuhkannya. Itu yang terjadi. Kita disebut sebagai orang naif, orang lugu, orang yang gak ngerti permainan, sehingga orang-orang yang tidak benar mengalahkan kita dengan begitu gampang, dan kita dikalahkan dengan begitu telak. Kita kasih tepuk tangan untuk Bang Fahri Hamzah. Monggo Bang, 10-15 menit Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama terima kasih atas undangan teman-teman dan khususnya kepada pimpinan DPW Lora Sirot sama Lora Misbah ya, karena Gelora itu sebenarnya gerakan lora-lora ya. Iya, banyak lora di sini ya. Lora Soleh ya, teman-teman sekalian, ini apa, barusan kita makan agak berat soalnya, jadi. Dan pertama-tama terima kasih. Yang kedua, alhamdulillah tadi sebenarnya datang sama ketum ya, karena ada undangan tadi untuk mewakili Pak Prabowo tadi di acara peresmian auditorium Kiai Haji Muhammad Maksum di Pondok Pesantren Al-Islam. Tapi beliau harus balik karena memang ini lagi intensnya jadwal. Kemarin baru selesai DPT dan ini lagi intensnya pembahasan tentang calon presiden dan wakil presiden. Beliau titip salam tadi kepada semua yang hadir di sini dan kepada yang tidak hadir. Mohon maaf dan insya Allah nanti ketum akan kembali lagi ya. Mudah-mudahan bisa sebelum masa kampanye tanggal 28 November 2023 ya. Karena pendaftaran calon presiden itu tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Lalu penetapan calon dan pengumuman penetapan tanggal 25 November, kira-kira 1 bulan setelah penutupan pendaftaran, dan tanggal 28 November 2023 ya, insya Allah akan dimulai kampanye nasional untuk anggota legislatif dan calon presiden. Pada tanggal 25 November itu juga penetapan daftar final ya, atau daftar calon tetap anggota legislatif secara nasional. Jadi ini memang sudah menghitung hari dan memang kesibukan kita di DPN memang sangat tinggi. Jadi sekali lagi mohon maaf juga karena ketum tidak bisa hadir malam ini. Yang ketiga, menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Sirot dan Gus Misbah tadi tentang jadwal kita ke depan ya. Untuk refleksi tadi sudah banyak disampaikan oleh Gus Sirot, dan untuk ke depan kita perlu mendesain satu langkah yang efektif dan efisien ke depan. Saya kira saya sudah sering mengucapkan satu rumusan
di mana-mana saya katakan, yang kita tidak boleh lupa bahwa pada dasarnya pemilu adalah peperangan cara modern. Politik itu adalah pertarungan kekuasaan dan pemilu adalah peperangan dengan cara modern. Di zaman dahulu peperangan itu memakai senjata. Peperangan itu memakai mesiu, memakai pedang, memakai tombak, memakai panah, berdarah-darah. Itu adalah perebutan kekuasaan di masa lalu. Di abad modern, cara berperangnya diatur secara lebih beradab. Peperangannya adalah dengan menggunakan gagasan, dengan menggunakan akal pikiran, dengan persenjataan ide, memakai peluru, alat-alat bantu, iklan, sosial media, percakapan publik, dan lain-lainnya. Tetapi substansinya itu adalah peperangan. Saya minta ini kita pahami sebagai satu mentalitas baru, supaya kita jangan cengeng memasuki fase-fase ini. Jangan melemah, mental kita tidak boleh melemah. Ini adalah waktu untuk menegakkan pikiran, membesarkan hati dan dada kita, mendewasakan diri, mematangkan diri untuk masuk ke dalam satu medan pertempuran yang sejatinya memang adalah peperangan. Akan ada luka, akan ada penderitaan, akan ada kematian, quote unquote ya, dalam definisi yang lebih modern, karena apapun yang menjadi konsekuensi sebuah peperangan ada dalam fase-fase ini. Kita bersyukur karena kita ini banyak orang pesantren dan belajar tentang sejarah perang. Itulah sebabnya hikmah kita beragama ini, karena kita diajarkan banyak peristiwa pada saat-saat peperangan. Dan pada fase peperangan itu kita tahu betul apa yang terjadi. Dan pemilu adalah peperangan secara modern. Peperangan di abad beradab, di mana tidak ada lagi darah, tidak ada lagi air mata, dalam pengertian yang tradisional, tidak ada lagi luka fisik, tidak ada lagi penguasaan, tidak ada lagi perbudakan, tetapi esensinya bahwa dia adalah pertarungan dan peperangan. Itu harus kita pahami. Itu penting kita mengerti, supaya kita jangan masuk ke medan ini dengan cara yang salah. Beberapa minggu lalu, ya 2 minggu lalu kira-kira, saya diundang ke Aceh, ke Pidi. Kebetulan ada salah seorang ketua DPD di sana. Pada saat saya berkunjung, anaknya sedang menikah, ya, dan saya diminta untuk memberikan kata hati dalam pernikahan itu. Lalu itu paginya, lalu sorenya atau siangnya, saya memberikan sambutan dengan acara seperti ini. Dan saya mengulangi apa yang saya katakan itu tadi. Saya katakan di forum pernikahan itu dan di forum acara seperti ini, dua hal yang sama. Saya bilang ada kata yang saya mendengarnya dari ketua umum kita, dari Ustadz Anies. Inilah keuntungan dan kesyukuran kita bahwa kita ini punya ketua umum, seorang ulama, seorang cendekiawan muslim, seorang pemikir, seorang ahli strategi dan pergerakan, yang pikirannya banyak, yang gagasannya banyak. Tidak saja gagasan tentang kehidupan pribadi, karena beliau menulis banyak buku tentang motivasi dan pesona diri,
Beliau menulis begitu banyak buku tentang itu, tapi dia juga berbicara tentang politik pada level nasional, bahkan level peradaban. Kita bersyukur itu menjadi inspirasi kita kalau kita mau tahu bagaimana kita melalui, bahkan bagaimana melalui jalan pribadi pun kita ada contohnya di ceramah ketua umum kita. Coba bayangkan ya, dibandingkan dengan yang lain-lain ya, dengan segala maaf, tidak ada referensinya. Karena dasar dari pendirian partainya bukan sesuatu yang ideal. Beda dengan kita mendirikan sesuatu dengan dasar yang ideal. Kata Pak Ketum, ada dua kata yang hanya muncul dalam Al-Quran dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah peristiwa pernikahan, dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa perang, yaitu kata sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kata sakinah, litaskunu itu supaya dibuat tenang, dari kata sakinah. Banyak orang pesantren di sini yang ngerti bahasa Arab. Saya mohon maaf ini karena saya ini sumbernya sekolahnya sekolah sekuler. Tadi kita berkunjung ke makamnya Kiai Muhammad Maksum yang memimpin doa kita tadi di kubur adalah ketua umum kita. Luar biasa doanya, yang secara spesifik diamanatkan dan ditujukan memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan ya, dan tempat yang mulia di sisi Kiai Haji Muhammad Maksum. Lalu setelah dari situ saya ketemu dengan Pak Hashim. Saya bilang, Pak Hashim, cari ketua umum partai lain yang bisa berdoa seperti tadi itu nggak ada, Pak. Saya bilang, oh begitu ya? Iya, Pak. Saya bilang, saudara sendiri bagaimana? Kata dia begitu. Saya ini kan muridnya Pak Mitro, saya bilang. Karena ayahnya Pak Prabowo itu, ayahnya Pak Hashim dan Pak Prabowo itu adalah pendiri Fakultas Ekonomi UI tempat saya sekolah. Saya bilang, saya ini anak buah Pak Mitro. Terus dia ketawa. Jadi apa kata Ketum itu yang pertama. Yang kedua, kata sakinah itu muncul dalam perang. Fa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dua kata ini atau satu kata ini, kata sakinah ini yang muncul pada peristiwa pernikahan yang tadi banyak dijadikan sendagurau oleh dua lora kita ini tadi. Dan peristiwa perang itu bermakna ketenangan jiwa, bermakna sakinah, maknanya ketenangan jiwa, kelapangan dada, peace. Suatu situasi di mana kita merasakan satu kedamaian. Jadi dalam pernikahan dan di dalam perang itu harus ada sakinah. Makanya teman-teman sekalian, memasuki hari-hari ini, saya senang tadi melihat situasi teman-teman. Memasuki hari-hari ini, pertanyaan terpenting bagi kita adalah, apakah hari-hari ini kita punya sakinah? Kita memiliki keterangan. Kita melihat keadaan ini dengan kedamaian hati. Atau sebaliknya, gundah gulana atau kekacauan. Ini pertanyaan penting. Karena tadi kita mendefinisikan situasi ini adalah peperangan. Peperangan pada masa lalu adalah perebutan kekuasaan.
Kerajaan ini naik menjatuhkan kerajaan ini, kerajaan itu naik menjatuhkan kerajaan itu, ada kudeta dalam kerajaan atau menyerang kerajaan lain. Seperti dalam kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Madinah, Madinah jadi basis serangan demi serangan, perang demi perang. Seperti kita lihat kekuasaan Utsmani yang didirikan oleh Osman Ghazi, dia perangi kerajaan-kerajaan kecil, lalu dia kumpulkan menjadi satu imperium besar, kekuasaan demi kekuasaan. Sama pada dasarnya kekuasaan hari ini atau politik hari ini dengan apa yang dulu terjadi. Pada dasarnya hukumnya sama. Karena itu kalau ada satu kata yang ada dalam pernikahan tadi dan ada dalam ketenangan, yaitu kata sakinah. Dalam situasi seperti ini, kita bertanya apakah kita ada ketenangan. Itu penting. Saya ingin mendeskripsi situasi ini, nanti kita elaborasi dalam tanya jawab. Tapi memang menurut saya apapun keadaan kita, saya membaca kalimat dari Gus Misbah di tengah itu. Saat ini susah, tapi ada jalan insya Allah. Indah betul itu kalimat. Kayaknya mewakili perasaan semua orang tuh. Obah berkah artinya apa tuh? Kalau orang mau bergerak pasti ada. Itu hebat ini. Saya belum belum ngerti, tapi saya nyambung kita ini ya. Berarti ini ada sakinah di sini kelihatan. Tapi saya nggak tahu sakinah ini karena yang mana. Maka kita bertanya kepada diri kita dengan semua situasinya. Nah, saya ingin agak mendeskripsi lebih konkret karena sekali lagi kadang-kadang kita terkunci, kita kehabisan akal, merasa kehabisan sumber daya, merasa sulit bergerak, merasa ini semua adalah tentang logistik, ini semua nggak ada, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kita harus deskripsi supaya kita lebih mengerti keadaannya. Makanya dari awal dulu saya mengatakan Partai Gelora ngerti cara menang, ngerti cara curang. Mungkin teman-teman masih ingat saya omong begitu dulu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena pertama pada dasarnya permainan ini kita udah ngerti. Ujung ke ujungnya kita udah ngerti. Termasuk yang disebut oleh Gus Misbah tadi tentang atau Ketua DPW tadi tentang kita berkomunikasi dengan elit dan sebagainya, karena kita tahu petanya, kita tahu cara menang, kita tahu cara curang. Sebagai pengetahuan kita tahu, sebagai kelakuan kita nggak tahu. Saya bilang sebagai pengetahuan, sebab sebagai kelakuan itu nanti debatable. Tapi ada yang saya dengar dari Gus Baha itu, waktu ditanya oleh santrinya di satu pengajian, saya senang nih fikih Gus Baha ini agak melompat batas kadang-kadang. Dia bilang, Gus, bagaimana pendapat Gus Baha tentang money politik? Kata Gus Baha satu jawaban yang sederhana, loh, bukankah pemilu itu perebutan kekuasaan? Ya, perebutan kekuasaan itu tujuannya adalah kekuasaannya dapat, hukumnya datang belakangan. Jadi pada dasarnya bagi sebuah peperangan yang namanya money politik itu tidak ada. Kira-kira interpretasinya seperti itu. Lalu saya mengutip orang-orang di sini, loh, apa nggak bahaya ini? Nggak bahaya tak? Ya? Tapi kira-kira itulah yang kita hadapi selama ini. Orang-orang baik selalu berpikir bahwa dia harus terus menjadi baik sampai orang-orang tidak baik mengalahkan dan menjatuhkannya. Itu yang terjadi. Kita disebut sebagai orang naif, orang lugu, orang yang gak ngerti permainan. Sehingga orang-orang yang tidak benar
mengalahkan kita dengan begitu gampang, dan kita dikalahkan dengan begitu telak, sampai kita harus berpikir dengan cara lain bahwa ini perang. Makanya saya mengatakan Partai Gelora tahu cara menang dan tahu cara curang. Pertama-tama kita tahu cara curang supaya kita tidak dicurangi, karena orang baik yang dicurangi jadinya orang bodoh, dan orang yang nggak baik tapi mampu mencurangi orang pinter jadinya. Sekarang kita mau ada di mana? Ini pertanyaan di medan perang. Ini pertanyaan saat pertempuran. Real pertanyaan ini, dan kita harus punya jawaban agar kita sakinah, agar kita tenang. Saya masuk ke dalam satu substansi yang harus kita mengerti dan kita teliti secara baik. Kita ini mau melakukan perombakan sistem. Tadi dengan teman-teman kita mendiskusikan bagaimana memperbaiki DPR, bagaimana memperbaiki legislatif, bagaimana memperbaiki lembaga perwakilan yang sekarang ini jelek sekali namanya, hancur berkeping-keping, seolah-olah tidak ada lagi harga. Saya ingat dulu di awal-awal jadi anggota dewan, senang pakai PIN kemana-mana. Sekarang sudah nggak berani pakai PIN, karena harga legislatif semakin jelek. Bukan saja murah, tetapi dianggap bagian dari masalah. Kita mau mengembalikan itu. Saya berefleksi berkali-kali sebagai anggota dewan. Ngomong dapat pujian terus ya, kayak disebut Gus Sirot tadi, singa parlemen, kalau ngomong goncang, wah pokoknya eksekutif takut ini segala macam. Sendiri di sebelah saya ada anggota dewan, ini kawan nggak pernah nanya, nggak pernah menggunakan hak bertanya, nggak pernah menggunakan hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, bikin kaukus, advokasi, nggak pernah. Dia cuma pegang HP, main HP, kayaknya ada kalkulatornya HP-nya itu, kerjaan yang hitung-hitung duit. Saya tanya ke konstituensinya, nggak pernah pulang itu orang, nggak pernah ketemu begini, apalagi mengusulkan tanya jawab atau membiarkan konstituennya bertanya, nggak pernah. Tapi dia ini setiap tanggal 1 Oktober, ini kalau anggota Dewan Pusat itu DPR sama dengan daerah juga ya, setiap 1 Oktober, setiap 5 tahun, ada terus dia di samping saya, sumpah. Ya, ada terus. Saya ngelihat. Saya ini berapi-api, turun ke konstituen, melayani perdebatan sampai malam, meyakinkan masyarakat, berargumentasi, menceritakan bahwa saya tidak korupsi, dan sebagainya, dan sebagainya. Keras kepada pemerintah dengan begitu resiko yang mungkin datang kepada saya. Kawan ini nggak pernah melakukan hal itu, tapi setiap tanggal 1 Oktober 5 tahunan ada dia di samping saya. Muncul pertanyaan, ini bagaimana ini kawan? Bagaimana kita mau melakukan perbaikan sementara sistemnya sudah menciptakan kecurangan yang menang? Kecurangan yang menang. Dan itu sekarang yang akan kita alami. Sehingga kalau Partai Gelora ini jadi partai lugu, gampang ditipu, gampang dikerjain, gampang diatur-atur, gampang direkayasa, gampang dikalahkan, menurut saya dia lebih bodoh dari orang tadi. Dia lebih bodoh dari orang tadi. Atau pilihan lainnya, kita melampaui apa yang nampak di depan mata kita karena ada keyakinan partai ini partai orang baik, didirikan dengan ikhtiar yang baik oleh orang yang baik, yang punya gagasan, yang punya proposal untuk memperbaiki negeri ini, memperbaiki legislatif, memperbaiki eksekutif, memperbaiki judikatif. Maka saya harus menang, dan bagaimana caranya?
Saya harus menguasai medan pertarungan. Itulah sumber dari sakinah datang ke dalam hati kita. Sama juga dengan orang menikah, Gus. Sama. Loh, kalau kita melihat calon istri kita, Gus, tidak tenang, ragu pada hari itu, gak sakinah, gak menguasai medan. Saya belum terlalu kenal ini. Yang perempuan juga, lu jangan ketawa, perempuan juga lebih stres kalau dilamar oleh orang nggak jelas, nggak ada sakinah. Siapa ini? Jangan-jangan, ya kan? Nah, itu dia sumber sakinah itu. Maka sekali lagi saya tanya, ini kita sudah masuki medan. Apakah kita melihat dengan tenang keadaan ini atau tidak? Saya nanya ini. Apakah kita melihat keadaan ini dengan tenang atau tidak? Kurang mantap ini. Jangan-jangan ragu ini. Tenang atau tidak? Ini ada 130 hari. Kita ini beragama, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada takdir, kita percaya bahwa semua rencana baik dan itikad baik pasti Allah dukung. Maka pertanyaannya kepada hati kita adalah, memasuki medan pertarungan ini kita tenang atau tidak? Kalau sudah tenang, itu yang di Musyirat tadi sudah selesai. Karena yang kita perlukan memang ketenangan. Itu nonton videonya Ketum menjelaskan pertarungan antara Tolut dan Jalut itu. Bagaimana orang kecil mengalahkan raksasa. Bagaimana orang kecil melumpuhkan keangkuhan raksasa. Yang diperlukan adalah ketenangan. Strategi dan kecerdasan bertempur muncul pada saat kita tenang. Tapi kalau kita tidak tenang, gundah gulana, mati kutu kita dan kita semua kalah. Maka ketenangan itu penting. Dalam kisah itu kita diceritakan kelincahan, karena ketenangan bisa membunuh musuh yang besar. Padahal saya sering mengatakan dalam politik, mandat rakyat tidak mengenal yang besar dan yang kecil. Tanggal 14 Februari 2024 tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Yang adalah kotak kosong yang belum terisi. Apabila hari itu rakyat memutuskan untuk mengisi nama kita dalam kotak kosong ini, kita yang berkuasa. Mereka yang menyebut dirinya besar lumpuh pada hari itu. Hari itu kotaknya kosong, tidak ada isinya. Kertasnya kosong, tidak ada isinya. Rakyat memutuskan 130 hari lagi, dan apabila yang besar tidak dipilih maka dia hilang. Apabila yang tidak ada seperti kita, belum ada seperti kita, dipilih maka kita yang menang. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Dan sekali lagi ini memerlukan ketenangan dan kemantapan hati. Saya sudah mendengar tadi, mudah-mudahan ini sudah dianggap selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.